Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik adik-adik, untuk pertemuan kita pada kali ini, ketika Pak Guru menanyakan kabar, jawabnya adik-adik adalah Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, boleh? Iya, Iya, Pak Guru. Baik, Pak Baik. Guru. Iya, Pak Guru. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, Luar Allahu biasa. Akbar. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap sekali. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, mantap sekali. Jadi semangat sekali kelihatannya adik-adik ini untuk mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Jadi adik-adik, Semangat, Pak sebelum kita lebih lanjut lagi, Pak Guru akan meminta kepada adik Dandri untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dipersilakan adik Dandri. Ya, untuk teman-teman, marilah kita sebelum belajar kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban Wabil islami dina. bil islami dina Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabil islami dina. Nabi Muhammadin Nabiya wa Iman. Rasulah. Sidni ilman Warzuqni fahman. warjukni fahman. Warzukni Amin. Fahman. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Guru ucapkan kepada adik Dandri karena sudah berani memimpin doa untuk pembelajaran kita pada kali ini. Baik adik-adik, untuk selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya, untuk mengecek kehadiran kalian satu persatu. Dimulai dari adik Sri Novika. Jadi ketika Pak Guru Hadir, Pak menyebutkan Guru. nama kalian bukan menjawab hadir ya, jawab dengan Oh, eh, iya, ya. ini, makanan kesukaan kalian ya, supaya lebih semangat lagi. Jadi kita belajar sambil ingat-ingat makanan supaya lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran nantinya. Oke, adik-adik, boleh toh? Boleh, Baik. Pak Guru. Yang Boleh, pertama Pak Guru. adik Sri Novika Ahmad. Adik Sri Novika Ahmad. Geprek, Pak Guru. Oh, geprek. Selanjutnya adik Sulfiati Muhammad. Latte Padang. Latte Padang, mantap. Selanjutnya adik Harisa Ica. Bakso, Pak Guru. Bakso, mantap sekali. Selanjutnya adik Eka Melanti Eato. Batagor. Batagor. Oke. Selanjutnya adik Dandri. Bakso. Bakso lagi, mantap. Berarti sama ya dengan adik Harisa tadi. Sama-sama suka makan bakso ternyata. Selanjutnya adik Likna. Kepiting, Pak Guru. Kepiting. Hati-hati ya, kena capit nanti. Hati-hati. Oke, selanjutnya adik Haironi. Gado-gado, Pak Guru. Gado-gado. Oke, jangan sampai jadi goda-goda ya adik Haironi. Cukup gado-gado saja makanan kesukaannya. Jangan sampai jadi goda-goda. Selanjutnya adik Rahmi. Kepala sapi, Pak Guru. Apa? Kepala sapi. Sup Kepala sapi. Sup Oh, sup kepala sapi. kepala sapi. Yang penting sapinya yang sudah dipotong, jangan sapi yang masih hidup. Hati-hati kalau makan sapi yang masih hidup ya. Selanjutnya adik Julkifli. Disolat, Masih izin. Makassar. Oh, masih izin. Wah, tidak ada. Soto Makassar, Pak Guru. Oh, soto ya, bukan Pasantan. supermi ya. Bukan supermi. Bukan. Soto ya, soto. Oke. Adik Dedi. Semangat kakak. Oh, semangat kakak. Wah, ini satu motivasi lagi tambahan untuk kita semuanya. Selanjutnya adik Desrianti. Nasi goreng, Pak Guru. Nasi goreng. Mantap, nasi goreng. Enak sekali itu. Selanjutnya adik Andi Dilarang.
Tinutuan Pak Guru. Tinutuan. Memang adik Andi ini suka yang campur-campur ternyata. Orang Manado. Ya, orang Manado. Bang Gorontalo Selanjutnya Tinutuan. adik Sodik, adik Sodik. Duh, Izin ya, sakit. Iya, kalau kita bilang Izin Mana Pak adik Sodik? Guru. Izin Sakit ya? sholat. Iya, ada, Oh, ada, izin. ada. Ya, hadir. Oke, Oh, ada. selanjutnya adik Siti Masita. Masih Oke, sholat Pak izin ya. Guru. Ya. Oke. Jadi ada juga beberapa teman kalian yang tidak sempat hadir pada pertemuan kita kali ini dengan berbagai alasan, yang ada juga yang sakit, maka kita doakan bersama agar supaya mereka bisa diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Begitu ya, adik-adik ya? Iya, Ya, Pak. Pak Guru. Guru. Oke. Baik, selanjutnya Pak Guru akan menampilkan sebuah slide. Adik-adik tahu kan tentunya slide. Slide itu yang bisa menampilkan sesuatu. Bisa berupa materi, gambar, dan lain sebagainya. Pak Guru akan menampilkan terlebih dahulu. Bagaimana adik-adik? Kelihatan ya? Sudah tampil di layarnya adik-adik? Nah, Iya, Iya, Pak kelihatan Pak Guru. Guru. Tuh, sudah ada. Warna biru. Sudah tampil? Iya, Pak Sudah ada, Guru. Pak Guru. Ada planet-planet ini. Planet-planet, mantap. Ada Pak, ada. Dengan awal. Jadi adik-adik suka ya dengan tampilannya ini? Iya. Iya, Pak Oke. Guru. Ya, ini Pak Guru dengan yang Jadi- bulat-bulat. Materi kita pada kali ini, pertemuan kita pada kali ini itu materi tentang meyakini kitab-kitab Allah. Apa adik-adik? kitab-kitab Allah. Meyakini Subhanahu kitab-kitab Ah, Allah. Kitab Allah. Kitab-kitab Ta'ala. Allah. Oke. Iya. Selanjutnya, sebelum kita lebih jauh menerima materi pembelajaran kita pada kali ini, kita akan lihat terlebih dahulu, kita akan baca secara bersama-sama apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke? Boleh dibantu adik Baik, Pak Heroni. Guru. Iya, Adik Heroni, boleh minta Pak Guru. tolong Pak Guru minta Ah. tolong bacakan Iya, tujuan iya Pak pembelajaran Guru. yang nomor 1. Iya. Dan nomor 1 tujuan pembelajarannya yaitu memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Mantap. Ya. Ternyata adik Heroni sudah sangat fasih dalam membaca. Selanjutnya adik Sulpi. Adik Sulpi, bisa Pak Guru minta tolong untuk membacakan tujuan pembelajaran yang nomor 2, dipersilakan. Baik, Pak Guru. Untuk yang nomor 2, mengenal nama kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Mantap sekali lagi. Dan yang tujuan pembelajaran yang nomor 3 yaitu memahami hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Selanjutnya ada pertanyaan untuk kalian. Nah, dapatkah kalian menyebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya? Oke, jadi Bisa kalian Pak Guru. ada enggak yang tahu Bisa, Pak Guru. Iya, Pak nama-nama Guru, kitab-kitab ya. Allah? Bisa Dan- Pak Guru. Oke, Saya, silakan Pak ada Guru. Heroni. Saya Pak Guru. Iya, ada Heroni, silakan. Iya, Pak Guru. Yang pertama itu Pak Guru kalau tidak salah itu Nabi Musa Pak Guru menerima kitab Taurat Pak Guru. Wah, mantap sekali. Jadi Kalau tidak salah itu benar. Pak Guru. Iya, benar. Zabur dulu, Pak. Oh Jadi benar iya Pak ada Guru. Heroni. Makasih Pak Jadi Guru. yang pertama itu adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Nah, selanjutnya ada lagi yang tahu kitab-kitab Ya, Pak Allah Guru. dan Pak juga yang Guru. menerimanya? Saya, Pak Guru. Adik Sodik. Ya, kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Mungkin Zabur Kitab yang Zabur. pertama. Ya, kitab Zabur kemudian diturunkan Zabur kepada diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Oke, mantap, benar sekali ya. Jadi selanjutnya yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Daud ya Nah, Pak Guru. Daud. Selanjutnya adik Zulkifli, mana adik Zulkifli nih? Ada. Sembunyi-sembunyi. Ada. Oh Oke. ada. Selanjutnya adik Zulkifli, Kitab Injil. kitab-kitab Allah, kitab Kitab Injil oleh Nabi diturunkan Isa. kepada siapa?
Nabi Isa. Nabi Isa, baik sekali, Nabi Isa. Nah, selanjutnya Ibu Adik Desri, Oh, Yesus Adik Christ. Likna, Adik Likna ini tidak sabar sekali, silakan. Yang keempat itu kitab Al-Quran diturunkan Kitab kepada Nabi Al-Quran. Muhammad. Oke, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam. wasallam. Jadi keempat kitab ini tuh diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oke, selanjutnya adik-adik. Adik-adik Pak Guru akan memberikan tampilan sebuah video. Adik-adik tahu video? Ya. Tahu Ya. kan? Tahu Pak Oke. Guru yang goyang-goyang. Oh, yang goyang-goyang katanya. Oh ya, Sudah tampil di layarnya adik-adik sekalian video Ya, yang akan Pak Pak Guru Guru. tampilkan? Guru, ada. Selamat datang. Datang. Ada kan? datang Ya, Pak katanya. Guru. Ada Pak Guru, ada. Ada ya? Nyondon. Dia bilang Ada. Oke. Kita perhatikan secara bersama-sama video yang akan Pak Guru tampilkan. Jadi adik-adik mohon perhatiannya untuk menghadap ke depan. Silahkan perhatikan, fokus kepada video yang akan Pak Guru tampilkan. Boleh adik-adik? Boleh. Ya, Pak Guru. Oke, silahkan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PAI kelas 8 pada semester 1. Pada video yang pertama kali ini, kita akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Apa saja sih kitab-kitab tersebut? Dan bagaimanakah cara yang benar dalam mengimaninya? Simak selengkapnya di sini ya. Mari kita renungkan sejenak. Apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan, namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Kita hanya akan berputar-putar, tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman ke umat manusia. Mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dimulai dari kitab Taurat terlebih dahulu. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi atau 1200 tahun sebelum Masehi. Nama Taurat sendiri berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Bani Israel yang telah ia bebaskan dari cengkraman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Sebagai muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49, yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok akan bersumpah atau berjanji atas nama Allah tapi tidak ditepati, Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi atau 2 abad setelah Taurat, tepatnya di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura.
Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas bagian yang lain. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Setelah kitab Zabur, turunlah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi, atau 11 abad setelah kitab Zabur diturunkan. Kitab Injil sendiri diwahyukan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani dan diperuntukkan bagi Bani Israel, lagi-lagi Bani Israel. Perlu kita ketahui bahwa Bani Israel merupakan bangsa yang dianggap paling cerdas di dunia, namun ternyata juga paling ngeyel. Keterangan tentang kitab berkata ketika ia masih bayi yang belum lama dilahirkan. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasul kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yaitu sekitar 611 sampai 632 Masehi. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Adapun secara umum, ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran adalah: pertama, ada akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Ya, namun selain 4 kitab tersebut, ada satu lagi yang disebut dengan suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf yaitu lembaran-lembaran terpisah yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf memang tidak tertulis secara rinci dan juga setebal kitab yang 4 tadi, melainkan suhuf hanya berupa lembaran-lembaran yang isinya memang benar-benar wahyu dari Allah. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-A'la yang bunyinya, Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bagaimana cara yang benar dalam mengimani kitab-kitab tersebut? Bisa membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi dari Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Nah, itulah cara mengimani kitab-kitab Allah. Berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik. Jadi itu tadi adalah video yang yang sudah kalian lihat secara bersama. Selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya, ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dari video yang sudah kalian lihat secara bersama dan kalian sudah saksikan secara seksama, kira-kira apa yang kalian dapat dari tontonan video tersebut? Jadi, di sini ada sebuah pertanyaan untuk adik-adik semuanya. Halo? Hai. Halo? Hai. Hai. Hai, Pak Guru. Halo. Ya. Saya Jadi Pak adik-adik, Guru. dari video yang sudah kalian tonton tadi, kira-kira apa tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah kepada umat manusia? Coba siapa yang tahu? Boleh angkat Saya tangan. Pak. Saya Pak. Ya, Adik Eka. Silakan Adik Eka. Tujuan diturunkan kitab-kitab Allah kepada umat manusia yaitu menjadikan pedoman hidup bagi manusia agar selamat dunia dan akhirat. Iya, baik sekali. Jadi tujuan utama diturunkannya kitab-kitab Allah kepada umat manusia itu adalah apa tadi, Adik Eka? Sebagai pedoman. Pedoman hidup. Nah, sebagai pedoman hidup. Petunjuk. Sebagai petunjuk pedoman hidup untuk umat manusia agar bisa selamat di dunia dan Akhirat. akhirat. Baik sekali.
Oke, adik-adik. Jadi iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Mengapa harus mengimani kitab-kitab Allah? Jadi mengimani kitab-kitab Allah itu penting karena kitab-kitab tersebut adalah wahyu dari Allah yang berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Adik Eka tadi. Jadi sangat baik sekali. Kemudian selanjutnya kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya itu. Yang pertama ada kitab Taurat. Seperti tadi yang disampaikan oleh adik Heroni. Kitab Taurat. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-13 sebelum Masehi di Gunung Sinai. Kemudian yang kedua, seperti juga yang sudah disampaikan oleh adik Sodik tadi, jadi ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di wilayah Palestina. Seperti juga yang sudah disampaikan tadi oleh adik Zulkifli. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir itu ada Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi di Mekah dan juga Madinah dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Seperti juga yang disampaikan oleh adik Likna tadi. Jadi, hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah itu yang pertama petunjuk hidup bagi manusia. Yang kedua, penyempurnaan ajaran sebelumnya, penguat keimanan, pembeda benar dan salah, pemersatu umat. Kemudian yang terakhir yaitu rahmat bagi seluruh manusia. Nah, dari penyampaian materi tadi yang sudah Pak Guru sampaikan, kemudian dari video yang sudah Pak Guru tampilkan, kira-kira masih ada pertanyaan atau tidak mengenai materi yang tadi sudah Pak Guru sudah sampaikan, kemudian Pak Guru sudah tampilkan juga videonya. Kira-kira jelas Pak ada Guru enggak? dan sudah dimengerti. Sudah jelas ya? Ada. Baik Jelas Pak sekali. Guru, sudah. Oke, Sudah paham, kita Pak lanjut Guru. lagi ya sekarang. Oke, Ya, kita baik lanjut Pak karena Guru. kalian sudah mengerti sekali. Kita Paham, lanjut Pak Guru. selanjutnya. Kita lanjut selanjutnya. Sebelum kita akan berdiskusi, Pak Guru akan membagi kalian dalam sebuah kelompok. Jadi kita akan membuat sebuah kelompok terlebih dahulu sebelum kita akan berdiskusi nantinya. Boleh adik-adik? Boleh. Masih Baik, semangat? Pak Guru, semangat. Halo. Halo. Hai. Hai Pak Guru. Halo. Oke, masih semangat ya? Guru. Oke, kita akan bagi kelompok terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan bahagi kalian, adik-adik semuanya ini dalam 4 kelompok ya. 4 kelompok itu ada kelompok yang namanya Taurat, ada kelompok yang namanya Zabur, ada kelompok yang namanya Injil, dan ada kelompok yang namanya Al-Quran. Boleh diingat adik-adik? Ya. Oke, Ya, kita Pak akan Guru, mulai. baik. Kita akan mulai dengan kelompok Taurat terlebih dahulu. Jadi satu kelompok kalian akan berisi 4 sampai dengan 5 orang per kelompoknya. Kelompok satu nanti akan terdiri dari 4 orang. Oke, kita lanjut. Kelompok Taurat terlebih dahulu. Kelompok 1. Kelompok 1 ada adik Andi Hilala. Oke. Kita masuk ke Iya, Pak kelompok Guru. Kita masuk ke kelompok 2. Kita masuk ke kelompok 2 yaitu kelompok Zabur. Oke? Kelompok Zabur. Kelompok 2 ada adik Desrianti Nina. Oke? Kita masuk di kelompok 3. Kelompok 3 yaitu kelompok Injil. Kita mulai. Nah, ada adik Sulfiati Muhammad di kelompok Injil. Selanjutnya di kelompok Al-Quran atau kelompok terakhir. Nah,
Di kelompok terakhir, di kelompok Al-Quran ada adik Abdul Sadik Jano. Jadi sudah ingat ya? Sudah ingat ya? Tadi Pak kelompok Guru. Taurat, kelompok 1 siapa? Andi Hilala. Kelompok 1, kelompok Taurat itu ada adik Andi Hilala. Kemudian kelompok 2, kelompok Zabur itu ada siapa? Destriani. Desrianti Nina. Ah. Kemudian kelompok 3, kelompok Injil itu ada adik Saya Sulfiati Muhammad. Dan kelompok terakhir, kelompok Al-Quran ada adik Abdul Sadik Jano. Nah, untuk adik-adik yang lainnya silahkan menyesuaikan ya. Silakan menyesuaikan untuk bergabung di ketua-ketua kelompok yang tadi Pak Guru sudah sampaikan. Begitu. Boleh adik-adik? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Boleh. Nah, ketika adik-adik sudah duduk berkelompok, silakan adik-adik sekarang duduk berkelompok berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah Pak Guru sudah bagi tadi. Jadi silakan adik-adik semuanya menyesuaikan di kelompok-kelompoknya masing-masing. Bisa adik-adik? Bisa. Pak Guru. Bisa. Oke, bisa ya. Iya Pak Guru. Oke. Sekarang kalian sudah duduk berkelompok, maka ada hal-hal yang harus kalian diskusikan bersama. Ada hal-hal yang harus kalian diskusikan, kalian bicarakan, bahkan kalian pecahkan permasalahannya. Oke, Pak Guru akan tampilkan permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama. Kelihatan ya, adik-adik? Iya. Kelihatan ya? Kelihatan semuanya? Bisa Ya, kasih besar sedikit Pak Guru. Yo, Bagaimana? Bisa kasih besar sedikit Besar Pak Pak Guru. Guru, tidak jelas. Kecil sekali Pak Baik. Guru. Baik, Pak Guru akan coba besarkan ya supaya bisa kelihatan oleh adik-adik semuanya. Oke? Ya Pak Guru. Ya. Ya Pak Oke. Guru. Baik, Pak Guru. Nah, di sini yang pertama, yang paling atas itu ada LKPD kelompok. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik yang dikerjakan oleh secara berkelompok. Kemudian selanjutnya ada nama kelompok, materi yang akan dibahas, kemudian nama-nama anggotanya. Siap Pak Saya. Guru. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Jumurah. Secara bersama-sama kalian kerjakan secara berkelompok ya. Baik Tentunya. Pak Guru. Paham sampai di sini adik-adik? Iya. Ya, Ya, paham Pak Guru. Jadi pertanyaan nomor 1 kira-kira adik Dandri kira-kira bisa bantu membacakan? Ya, baik Pak Guru. Untuk pertanyaan nomor 1, siapakah Rasul yang menerima kitab yang sedang dibahas di kelompokmu? Dan apa tahun berapa dan di mana Rasul tersebut menerima wahyu kitab tersebut? Mantap. Jadi itu pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 2, mengapa sampai kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian yang ketiga, apa saja isi ajaran kitab tersebut? Jadi adik-adik kalian sudah duduk berkelompok, ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian diskusikan secara bersama, kalian pecahkan masalahnya, pertanyaan-pertanyaan ini kalian diskusikan, kemudian kalian jawab, kalian tuangkan dalam lembar jawaban kalian. Oke adik-adik, sudah paham ya? Paham, Pak Guru. Paham. Oke, silakan dikerjakan adik-adik. Secara berkelompok ya. Paham Pak Guru. Baik, Pak silakan Guru. dikerjakan secara berkelompok. Baik Pak Guru. Pak Guru berikan waktu kalian untuk mengerjakan secara berkelompok ya. Iya Pak Guru. Oke, apakah ada yang kesulitan? Tunggu Pak Guru. Tunggu Pak Guru sebentar Pak Guru, sementara Pak Guru. Aman Pak Guru, aman. Guru, Oke, sudah selesai tanpa ya. kelompok ini Pak Guru. Sudah bisa ya, adik-adik? Iya Pak Guru. Sudah selesai?
Sementara Pak Guru. Sementara. Oke. Baik, waktunya sudah habis ya adik-adik. Jadi kalian sudah Sudah Pak mengerjakannya Guru. dengan baik. Sudah Pak Nah, Guru. Boleh. oke. Ya. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan adik-adik. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Jadi apa yang kalian sudah bahas bersama-sama dengan teman-teman kalian, apa yang kalian sudah bincangkan, apa yang kalian sudah pecahkan masalah dari pertanyaan-pertanyaan tadi Pak Guru sudah berikan. Kalian sudah diskusikan, kalian sudah rembukan dengan teman satu kelompok, saatnya kalian untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasilnya di depan teman-teman dan kelompok-kelompok yang lain. Seperti itu ya, adik-adik. Baik. Iya Pak Guru. Baik. Baik Guru. Oke, nah sebelum kalian akan apa namanya, akan mempresentasikan, kayaknya kalian ini sudah mulai kehilangan konsentrasi nih. Kayaknya kalian sudah mulai menurun ya Betul daya Pak Guru, konsentrasinya. betul. Iya Sudah Pak agak-agak Guru. Guru. karena mengingat ini sudah jam jam siang ya, sudah waktu siang. Jadi mungkin daya konsentrasinya kalian sudah mulai menurun. Baik, untuk membangkitkan konsentrasi kalian, silahkan adik-adik berdiri semuanya. Berdiri, ayo berdiri. Baik Pak Guru. Baik, berdiri. Nah, untuk meningkatkan konsentrasi kalian, sebenarnya Pak Guru punya games. Pak Guru punya games yang mana games tersebut akan asik kalau kita lakukan dalam kelas tatap muka, dalam kelas luring. Nah, berhubung kali ini pembelajaran kita laksanakan dengan cara daring di rumah masing-masing, maka kita akan menggunakan metode yang lain. Oke? Untuk membangkitkan konsentrasi kita. Nah, seperti kita akan menulis angka 1 sampai dengan angka 3 menggunakan jari tadi. Baik, masih ingat ya adik-adik ya? Ini pernah kita lakukan di minggu lalu, di pertemuan yang lalu. Masih ingat ya? Masih. Ya Pak Guru. Oke, jadi pertama kita akan menulis angka 1 menggunakan jari, 1, angka 2 menggunakan jari, 2, selanjutnya angka 3 menggunakan jari. 3, Nah, Ya. kemudian selanjutnya kita akan menggunakan kepala untuk menuliskan angka-angka tersebut tadi. 1. Paham ya adik-adik ya? Ya. Oke, kita akan lakukan Pak Guru. bersama-sama. Kita mulai dengan angka 1, 1, 1, angka 2, 2, ya, angka 3. Nah, itu untuk merefresh kepala kalian semuanya supaya tidak terlalu pusing dengan materi pembelajaran kita pada kali ini. Nah, dengan Tambah seperti itu, pusing. olahraga sedikit kepalanya, insya Allah semangat kalian, motivasi kalian, kemudian konsentrasi kalian akan naik dengan signifikan tentunya. Oke, adik-adik? Oke, kita lanjut ke presentasi tadi. Kita lanjut ke presentasi. Kita lanjut presentasi kelompok 1. Kelompok 1, kelompok Taurat tadi ya. Dipersilakan Iya, Pak Guru. untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Baik Pak Guru. Jadi di sini saya akan mempresentasikan Pak Guru hasil diskusi kelompok kami. Baik, Yaitu- sudah. Ya, sudah. Nah, ya. Jadi itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Baik sekali tentunya ya. Baik sekali. Nah, Jadi presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, diskusinya itu ternyata bagus sekali. Jadi lanjut di kelompok 4 selanjutnya. Oke, di kelompok 4 dipersilakan. Adik siapa tadi? Kelompok 4. Al-Quran. Kelompok 4, Abdul Sadiq. Abdul Sadiq. Adik Abdul Sadiq dipersilakan, Adik Abdul. Terima kasih Al-Quran. kelompok 4 tentang Silakan dipresentasikan. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Baik sekali, itulah tadi hasil Iya. presentasi dari kelompok 4 tentang Al-Quran yang disampaikan secara langsung oleh Adik Abdul Sadiq. Memang kita patut apresiasi kepada 4 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kita berikan aplaus secara bersama. Oke,
Selanjutnya adik-adik, selanjutnya kita akan Tidak pegang tuh ya, apa lihat. Antara tertutup selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah kalian merasakan senang? Tenang Pak Tenang, Guru. Pak Guru. Tenang Guru. tentunya ya. Pak Guru. Nah, selanjutnya apakah kalian memahami materi yang sudah Pak Guru Sudah, berikan Pak Guru. pada pertemuan kita Alhamdulillah kali Pak ini? Guru. Pak Nah, Guru. Pak Guru Paham. memahami. Oke, Materinya mudah. baik. Mudah Jadi dipahami Pak tidak ada Guru. yang perlu ditanyakan ya. Tidak Ya. ada. Sudah Pak jelas, Guru. Pak Kalau Guru. begitu Pak Guru yang akan Itu bertanya tadi sudah kepada jelas kalian. sekali Pak Guru. Kalau Iya. begitu Pak Guru yang akan bertanya kepada kalian. Ada berapa kira-kira kitab Allah yang sudah diturunkan? Ada 4 Pak Guru. Pak Apa Guru. saja coba? Apa saja? Ada Apa saja? Taurat, ada Zabur, ada Iya. Injil, Jadi ada ada Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran. Al-Quran. Nah, dengan kita mengetahui kitab-kitab Allah, kita sudah mempelajari cara untuk meyakini kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan akan menambah keimanan kita terhadap agama Islam pada umumnya dan juga Amin. kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan kepada nabi-nabinya. Oke. Amin. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, kita akan tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, kita akan bertemu kembali di pertemuan yang akan datang di minggu depan dengan materi yang masih sama, iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, adik-adik, kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.